Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Windy Sinta Puspitasari. Nama saya Nabila Rizkika Kusumawardani. Perkenalkan, nama saya Alivia Rehana Ardian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai supervisi manajerial kepala sekolah menurut teori yang meliputi kepala sekolah sebagai pemimpin, administrator, dan yang terakhir entrepreneur. Kita simak ya video pada kali ini. Eksistensi kepala sekolah pada suatu lembaga pendidikan merupakan salah satu kunci dan dituntut mampu mengkondisikan iklim kerja profesional. Keberhasilan sebuah sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa lepas dari kepemimpinan seorang kepala sekolah. Walaupun keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil kinerja seluruh komponen yang ada di dalam sekolah. Namun, tentu yang paling menentukan bagi keberhasilan tersebut ialah tiada lain ada pada kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan pengendali sekolah. Karena pemimpinlah organisasi bisa survive dan karena pemimpinlah organisasi bisa mati. Sekarang, apa itu arti pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan arti dari kepemimpinan itu sendiri adalah pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok. Berdasarkan pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat mendorong timbulnya kemauan yang kuat serta penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan para siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing. Kemudian memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf, dan siswa serta memberikan dorongan memacu untuk maju serta memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian jelas, pemimpin harus memiliki kecakapan yang lebih dibandingkan dengan anggota yang lainnya. Kelebihan tersebut sangat beragam. Di antaranya ialah kelebihan moral, semangat kerja, keterampilan, kecerdasan, keuletan, dan sebagainya. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko, berjiwa besar, emosi yang stabil, teladan, bijaksana, berpikir cepat, percaya pada para anggotanya, serta berpengetahuan yang luas. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa arti dari pemimpin dan kepemimpinan serta bagaimana kepala sekolah menjadi pemimpin dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan mengetahui peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang pertama, sebagai pelaksana. Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, sebagai perencana. Sebagai kepala sekolah yang baik, harus pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja. Yang ketiga, sebagai ahli. Ia seharusnya mempunyai keahlian terutama yang berhubungan dengan tugas dan jabatan yang dipegangnya. Yang keempat, mengawasi hubungan antara anggota kelompok.
Kepala sekolah dapat menjaga hubungan sehingga tidak terjadi perselisihan dan berusaha membangun hubungan yang harmonis. Yang kelima, mewakili kelompok. Ia harus menyadari bahwa baik buruknya tindakannya di luar itu mencerminkan bagaimana dia dalam bertindak dengan kelompoknya. Yang keenam, bertindak sebagai wasit dan penengah. Pada kali ini, kepala sekolah dalam menyelesaikan suatu perdebatan atau perselisihan di antara anggota-anggotanya harus dapat bertindak tegas dan tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan antara anggota-anggota yang lainnya. Yang ketujuh, sebagai pencipta atau memiliki cita-cita. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis sehingga dalam melaksanakan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju ke arah yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, sebagai pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. Sebagai kepala sekolah, ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan anggota-anggota kelompoknya yang dilakukan atas nama kelompoknya. Kita sudah mengetahui bagaimana dan apa itu kepala sekolah sebagai pemimpin. Apabila kita mengetahui lebih lanjut, maka dapat kiranya apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pemimpin yang baik haruslah menjalankan peranan seperti ing arso sung tulodo, ing madyo maun karso, ing tuturi handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas penyelenggaraan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, memimpin dan seluruh program kerja secara spesifik. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Yang selanjutnya, ada kemampuan kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama, kemampuan guru harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi. Yang kedua, kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik. Yang ketiga, kemampuan mengelola administrasi personalia harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga pendidikan. Yang keempat, kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan dan administrasi gedung dan ruang. Yang kelima, kemampuan mengelola administrasi kearsipan harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan dan administrasi. Dan yang keenam, kemampuan mengelola administrasi keuangan diwujudkan dalam mengembangkan administrasi keuangan rutin, administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat dan orang tua peserta didik, dan pemerintah diantaranya yaitu BOS, dana bantuan operasional sekolah. Yang selanjutnya ada keterampilan kepala sekolah sebagai administrator. Untuk menyukseskan tugasnya, maka administrator hendaknya memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan konsep, yaitu suatu keterampilan untuk menciptakan konsep-konsep baru, baik untuk kepentingan manajemen maupun administrasi sekolah. Yang kedua, kemampuan manusiawi adalah kemampuan administrator untuk berkomunikasi, membina, menunjukkan perilaku kepada siswa, pada personalia sekolah, terutama pada guru. Yang ketiga, keterampilan teknik adalah keterampilan tentang teknik-teknik mendidik, mengajar, dan ketatausahaan. Yang selanjutnya ada tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama, membuat perencanaan. Dalam rangka membuat perencanaan, kepala sekolah
harus membuat rencana tahunan. Dalam rencana tahunan, hendaklah mencakup bidang-bidang berikut ini. Ada program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Yang kedua ada menyusun organisasi sekolah. Organisasi menggambarkan adanya pembidangan fungsi dan tugas dari masing-masing kesatuan. Dalam suatu susunan dari struktur organisasi dapat dilihat dari bidang, tugas, dan fungsi masing-masing kesatuan, serta hubungan vertikal horizontal antara kesatuan-kesatuan tersebut. Yang ketiga, bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Dengan adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan setiap personal dalam struktur organisasi sekolah, maka memerlukan adanya koordinasi dan pengarahan dari kepala sekolah. Adanya koordinasi dari kepala sekolah yang baik dapat menghindarkan dari adanya persaingan yang tidak sehat, baik antar personal maupun antar bagian yang ada dalam sekolah tersebut. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Kepala sekolah harus melakukan pengelolaan kepegawaian atau manajemen pegawai yang meliputi perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, dan penilaian pegawai. Selanjutnya ada supervisi manajerial kepala sekolah menurut teori entrepreneur. Yang pertama itu kepala sekolah terdiri dari dua kata, kepala dan sekolah. Kalau misalkan kepala, dia itu ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi. Kepala sekolah, dia itu sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara umum, kepala sekolah dapat diartikan sebagai pemimpin suatu organisasi di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Dari segi ilmu manajemen pendidikan, kepala sekolah adalah pemimpin di tingkat lembaga sekolah yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi manajemen di tingkat lembaga satuan pendidikan tersebut. Sehingga proses manajerial berjalan dengan baik dan efektif, baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai atau terlampaunya visi, misi, dan tujuan sekolah. Kalau kata Iris Peters dan Stepper, bilang kalau misalkan kewirausahaan sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai yang menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Sedangkan supervisi manajerial entrepreneur ialah suatu praktek kepemimpinan pendidikan, yaitu kepala sekolah, di mana dia itu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaannya. Pemerintah pun menetapkan kewirausahaan itu sebagai bagian dari kompetensi kepala sekolah. Itu kata Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Ada indikator kompetensi kewirausahaan kepala sekolah menurut Permendiknas. Yang pertama, dia itu menciptakan inovasi yang berguna bagi mengembangkan sekolah atau madrasahnya. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Selanjutnya, yang keempat, dia itu pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi di sekolah atau madrasahnya. Terus yang terakhir, dia itu juga mempunyai naluri kewirausahaan untuk mengelola kegiatan sekolah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didiknya. Nah, di sini ada karakteristik kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan. Yang pertama, itu adalah kepemimpinan bersifat transformatif. Nah, jadi itu kepemimpinan tersebut dia lebih memfokuskan pada orientasi dan perubahan di masa depan. Yang kedua dia itu mengikuti prinsip atau model birokrasi kewirausahaan. Nah, birokrasi kewirausahaan tersebut dia memiliki 10 prinsip. Yang pertama, dia itu katalis. Yang kedua,
milik masyarakat. Yang ketiga, dia itu adalah kompetitif. Yang keempat, dia itu berorientasi misi. Yang kelima, dia itu adalah berorientasi pada hasil. Yang keenam, dia itu adalah berorientasi pada pelanggan. Yang ketujuh, dia berwatak wirausahaan. Terus yang kedelapan, dia itu adalah desentralisasi. Yang kesembilan, dia itu berorientasi pada pasar. Nah, yang terakhir adalah antisipatif. Selanjutnya, kepemimpinan kewirausahaan sekolah, dia itu sebagai watak atau landasan nilai. Nah, landasan watak atau nilai yang terdapat di kepemimpinan kewirausahaan sekolah itu ada percaya diri, yang kedua dia harus bekerja sama, pantang menyerah, dia juga harus jujur, kreatif, berorientasi ke masa depan, dia juga harus punya karya ide-idenya. Habis itu dia juga harus percaya diri, terutama dia juga harus jujur. Nah, yang terakhir ada strategi kepemimpinan kewirausahaan sekolah sebagai dasar pola implementasi. Nah, jadi strategi yang harus dimiliki seorang kepemimpinan kewirausahaan sekolah itu ada dua. Yang pertama internal dan yang kedua itu ada eksternal. Selanjutnya itu ada aspek-aspek. Di mana ada inovasi, pasti di situ juga ada aspek-aspeknya. Kita sebutin di bidang akademis dulu ya. Yang pertama, di bidang akademis itu ada pengembangan kurikulum berbasis riset yang menghasilkan kurikulum sekolah syariah atau bisa disingkat KSS. Yang kedua, dia itu adalah pembaruan di dalam sistem pengajaran dengan mengembangkan prinsip pedagogik transformatifnya. Nah, yang ketiga, dia itu supervisi dialogis dan berkelanjutan. Kan tadi udah tuh disebutin di bidang akademik. Selanjutnya di bidang non-akademiknya. Nah, di bidang non-akademiknya itu ada apa aja sih? Nah, di bidang non-akademiknya itu adalah ada usaha di bidang catering sekolah. Yang kedua, bisnis sebagai pengembangan rumah. Yang ketiga, investasi lahan jati di Sumber Lawang. Nah, kan kalian udah tahu nih, ada apa aja di bidang akademik dan ada di non-akademiknya. Nah, kalau misalkan di bidang akademik dan non-akademiknya udah berjalan, otomatis ada implementasi di bidang tersebut. Nah, implementasinya tersebut, dia berdampak positif. Wah, keren banget gak sih? Nah, kalian harus tahu, dampak positifnya itu, yang pertama, ada iklim kerja yang kondusif. Yang kedua, prestasi belajar siswanya meningkat. Wah, keren banget gak sih? Yang ketiga adalah kepercayaan publik terhadap sekolah semakin kokoh. Yang keempat, ada kemandirian sekolah membaik. Nah, yang terakhir, ada kesejahteraan guru dan karyawan yang terjamin. Kan kalian udah tahu nih, implikasinya apa aja, karakteristiknya bagaimana, terus manfaatnya ada apa aja. Abis itu cari implikasinya juga kayak gimana. Nah, di sini aku mau nyimpulin kalau misalkan supervisi manajerial kepala sekolah, menurut entrepreneur itu adalah seorang kepala sekolah udah jelas memerlukan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, sehingga organisasi sekolah dapat stabil secara internal dan responsif terhadap faktor eksternal yang terus mengalami perubahan dong. Nah, dalam konteks sekarang ini, kepala sekolah sebagai pemimpin nampaknya makin diperlukan penguatan mengingat akselerasi perubahan yang makin sulit diprediksi. Namun, demikian, kemampuan sebagai manajer tetap diperlukan dalam upaya menata organisasi sekolah, berjalan secara efektif dan efisien. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.